membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat beli hidup dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali kita dapat jumpa kembali dalam acara Terapi Kalbu yang tentunya kita bersama Mbak Marsha yang kita telah mendengarkan suara merdunya baru saja ini ya Mbak Marsha ya. Iya betul sekali Mbak Niro. Merdu sekali suara Mbak Marsha. Alhamdulillah. Iya. Dan gimana kabar Mbak Niro hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya. Dan insya Allah semoga pemirsa sekalian yang ada di rumah juga sehat walafiat ya. Dan yang pasti di studio sekarang ini kita sudah kedatangan guru besar Power of Soul kita, yaitu Ustadz Sony. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Kabar Pak Ustadz. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, Walaupun alhamdulillah. Jakarta lagi macet ya Pak Ustadz ya. Iya. Tetap harus segar dan ceria ya. ceria Ya, dan selalu. juga di studio kita juga sudah kedatangan mantan pasien dari Ustadz Sony, yaitu Ibu Hajasri. Assalamualaikum Ibu. Salam. Iya. Iya, Ya, dan kita juga mengenai mengenai kesehatan. kesehatan ya. Iya. Kesehatan itu sangatlah penting bagi kita, yang Betul merupakan sekali, anugerah bagi Mbak kita Ros. ya, Iya. yang harus kita syukuri dan kita jaga ya, Iya. Mbak Marsha ya. Dan Pak Ustadz Sony Sutrisna juga ini telah menangani beribu-ribu pasien. Subhanallah. Subhanallah. Dan bahkan dari mancanegara juga alhamdulillah Alhamdulillah ya. merasakan terapi dari Bapak Sony. Iya betul, dan berbicara mengenai kesehatan nih Mbak Iya, Niros, benar. hari ini kita juga Anda pemirsa sekalian bisa ikut berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony melewati telepon interaktif nanti, dan juga apabila Anda berminat untuk mengunjungi tempat praktek atau untuk berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz, boleh datang ke tempat terapi langsung, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, nomor telepon 021 858 20 29 ya, Mbak Marsha ya. Iya, dan mungkin bagi pemirsa yang baru saja bersama kami ya di Terapi Kalbu ini, Anda bisa membahas seputar kesehatan Anda dan juga bagaimana cara sholat yang khusyuk dan benar ya. Ya, dan baiklah, tema hari ini adalah sembuh berkat la ilaha illallah. Mungkin bisa langsung saja Pak Ustadz memberikan penjelasan kepada pemirsa sekalian. Iya, terima kasih Mbak Marsha. Iya. Begini, kenapa saya pikir tema sembuh berkat la ilaha illallah ini sangat penting, karena mengingat bahwa Islam telah meletakkan syahadat itu di urutan pertama. Jadi kalau kita perhatikan dari rukun Islam, itu pertama itu syahadat, kedua sholat, zakat, puasa, haji. Artinya bagi seseorang sebaiknya betul-betul memahami syahadat secara dalam, mengetahui, memahami betul apa sih sebenarnya yang terkandung di dalam syahadat itu sendiri. Sebagai contoh begini,
Di dalam dua kalimat syahadat itu kan kita mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Artinya apa? Apa benar sudah pernah saksi itu berat loh. Kita sebagai saksi ya, sebagai saksi itu kan tidak boleh bohong. Aku betul-betul bersaksi kan begitu. Nah artinya apa? Artinya syahadat itu sebaiknya selain dijadikan sebagai tempat seseorang itu dinyatakan masuk Islam, tapi juga lebih baik lagi kalau selain itu syahadat itu juga dijadikan sebagai suatu perenungan panjang. Baik Pak Ustadz, dalam mungkin memahami dua kita kalimat potong syahadat. sebentar, nanti akan dilanjutkan setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Review film-film terbaru. I be Al Pacino in this? Why did you smack me? I was in the moment. Ditambah behind the scene. I really feel that I'm the director who can put the characters are fantastic. Now that is what I'm talking about. Movie Free. Belagu kini hadir lebih baru. Saksikan adanya berita dalam Beranda. Ditambah dengan narasumber yang jarang eksis. Ada juga ilustrasi berita dalam Berisi. Ada juga lemot, lebih mirip orang terkenal. Sotoy dan video kill, video kiriman yang lucu-lucu. Belagu banget, hanya di JAK TV. Mau tahu informasi seputar dunia olahraga Jakarta dan sisi lainnya? Informasi tentang peristiwa olahraga ibu kota yang terjadi selama sepekan. Bagaimana menjadi atlet bulu tangkis? Berbagai tayangan sportivitas dan sisi-sisi lain dari momen olahraga. Lengkap dengan informasi ringan, hobi dan prestasi. Saksikan Arena Jakarta bersama saya Agustina hanya di JAK TV, My City, My TV. Salam sportif. Kembali lagi dalam acara Terapi Kalbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita hari ini adalah sembuh berkat la ilaha illallah. Ya baik Pak Ustadz, mungkin bisa melanjutkan lagi yang tadi terpotong Pak Ustadz. Ya. Jadi la ilaha illallah itu sebaiknya dijadikan sebagai suatu perenungan yang panjang sehingga akhirnya kita bisa memahami what is the meaning of la ilaha illallah. Kenapa ini sangat penting? Karena la ilaha illallah itu akan kita bawa di dalam setiap kita sholat. Ya. Kalau tidak, maka yang terjadi seperti ini. Allahu Akbar. Ini bayangan Tuhan ada di mana, nanti Tuhan ada di atas. Gitu ya. Mungkin sebelah kita bayangkan, oh Tuhan ada di sana di Mekah. Gitu. Atau mungkin sebelah sana lagi, bayangkan Tuhan ada di sajadah. Jadi bermacam-macam. Nah ini kenapa? Karena itu tadi. Jadi pemahaman la ilaha illallahnya benar-benar hanya dilewatin saja. Nah, padahal Islam itu adalah merupakan sebuah konsep. Jadi konsep ini sangat penting, ada urutan seperti TK, SD, SMP, SMA, universitas begitu. Jadi ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah ini yang terjadi kan syahadatnya kadang-kadang cuma dijadikan sebagai ritual pengesahan saja. Habis itu langsung masuk ke sholat. Ya. Dan bahkan ada lagi yang lebih lucu lagi. Syahadatnya ini, sholatnya ini, puasanya juga bogang-bogang ya, zakatnya juga kalau ingat habis itu langsung lompat haji lagi. Iya betul Pak Ustadz. Nah, ini yang saya pikir perlu direnungkan lah ya. Nah, kalau ini sekarang pada saat kita sholat kita betul-betul mengatakan la ilaha illallah, insya Allah sholat kita itu akan betul-betul lebih khusyuk. Nah, kalau sholat kita lebih khusyuk itu akan berefek kepada hati. Nah, kalau hati kita kena efek dari sholat, insya Allah hati itu akan menjadi baik. Jadi bersih. Nah, kalau hati itu menjadi baik, otomatis pikiran kita menjadi tenang. Kalau pikiran kita menjadi tenang, maka daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, di samping itu Allah juga mengatakan kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semua. Inilah kira-kira tema hari ini. Oh begitu. Terus ada nggak Pak Ustadz syarat-syarat agar kalimat la ilaha illallah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
ada syarat-syaratnya nggak? Oh, enggak ada, itu sebenarnya cuma pemahaman saja ya. Pemahaman kita betul-betul mengetahui exactly siapa kita dan siapa Allah. Jangan sampai kita bingung. Kita ini siapa, Allah siapa. Hamba dan Ya. Allah sendiri mengabdi mengatakan kepada ada Allah. beberapa referensi-referensi saya pikir perlu jadi renungan kita bersama. Allah mengatakan begini. Jadi mungkin ini bisa jadi renungan kita bersama. Allah mengatakan begini. Semua ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Artinya apa? Saya, mbak-mbak ini pemirsa semua, kata Allah, semua ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku, katanya begitu. Terus kemudian Allah juga mengatakan, aku yang paling dahulu dan aku yang akan mengakhiri. Nah, terus Allah juga mengatakan begini, kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana aku akan menjumpai aku. Artinya apa? Kalau sekarang saya menghadap Mbak Marsya, ya, saya menghadap Mbak Andi Ros, saya menghadap Mbak Ibu Sri. Allah mengatakan kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana aku akan menjumpai aku. Bisa bayangkan? Nah, ini renungkan nih tiga nih. Berarti kita akan Semua takut ini sama berasal Tuhan. dariku dan akan kembali kepadaku. Ya kan? Kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana aku akan menjumpai aku. Aku yang paling mendahului dan aku yang akan mengakhiri. Jadi aku yang paling dahulu dan aku yang paling akhir. Nah, ini perlu kita renungkan terus. Seperti Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu merenung. Naik ke atas gunung merenung, melihat, ya kan? Nah, ini penting. Untuk apa? Untuk pemahaman ini kita bawa di dalam sholat. Sehingga pada saat kita Allahu Akbar, ini tahu persis siapa kita dan siapa Allah. Nah, itu insya Allah akan lebih khusyuk. Iya, baik Pak Ustadz. Mungkin iya betul. Dan sekarang mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dengan mantan pasiennya Ustadz, yaitu Ibu Hajah Sri. Apa kabar Ibu Hajah Sri? Baik ya, alhamdulillah. Iya, Ibu Sri boleh cerita-cerita nggak mengenai penyakit yang Ibu derita itu apa dan kenapa? Iya, apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasakan kira-kira sudah ada 5 tahunan. 5 tahun. Saya merasakan badan saya tuh selalu lemas. Lemas ya Bu ya? Ya, tidak bergairah, tidak ingin ngapa-ngapain. Iya. Itu setelah Ibu sebelumnya ke dokter dulu. Itu ya, dokter. Hampir setiap minggu saya apa ke yang dokter. didiagnosa oleh dokter? Didiagnosa sama dokter katanya lambung gitu. Lambung, mah gitu Ibu. Iya. Gejala-gejalanya itu apa ya? Gejala-gejalanya tiba-tiba suka lemes aja gitu. Oh, lemes ya. Gitu, terus Itu mungkin pusing. akibat apa itu Ibu? Akibat apa ya, saya kurang tahu juga. Mungkin Ibu ada pikiran atau apa Pikiran gitu ya? semenjak anak saya yang bungsu meninggal itu. Oh, anaknya meninggal. Iya. Terus saya merasakan kesininya badan saya tuh sering lemas, seperti nggak bertulang gitu loh Mbak. Ya Allah. Dan sekarang sudah bagaimana ya? Sekarang setelah ditanganin sama Pak Sony 2 hari aja, saya merasa baru 2 hari itu saya udah mempunyai kekuatan. Subhanallah. Siapa Jadi yang enggak. menginformasikan Ibu? Saya tadi. Oh yang dasar dari koran. Oh, dari koran. dari koran. Iya. Baik Ibu, nanti kita akan bincang-bincang lagi, akan sharing lagi sama Ibu Hajah Sri, dan juga kita akan membahas tema hari ini adalah sembuh berkat la ilaha illallah bersama Ustadz Sony. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Nikah itu di atas surat. Nah, kalau kawin di atas mana aja, yang penting suka sama suka. Hari gini masih demo. Sebentar dikeluarkan. Sudah naik taksi sekarang masih demo. Itu bemo. Nggak boleh emosi, menyingkapinya harus bijak. Maghrib 3 rakaat malah 5 rakaat. Ditambahin biar pahalanya banyak. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Jangan kemana-mana, tetap bijak. Bicara sama jarak, ya kan?